baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22, rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain namanya Elia. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Sayang sudah dekat, saya udah habis waktunya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inilah saatnya Bapak Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda dari BSD. Saya mau menanggapi masalah yang kita di Islam adalah kita diperintahkan juga dihimbau untuk berdebat seperti yang dikatakan, bermusyawarah. Saya sering bermusyawarah dengan teman saya di Malang. Dia orang Kristiani, bergereja di Betani, dan dia mengaku sekolah pendeta. Saya sering berdialog dengan dia dan pernah saya mengatakan dalam kasus penghinaan Nabi Muhammad ini, akhir-akhir ini saya pernah bertanya kepada dia, apa pendapatmu jika agamamu dinodai? Kemudian dia menjawab, Kristen bukan agama. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, kalau memang Kristen itu bukan agama, lalu Yesus yang diimani oleh orang Kristiani sebagai Tuhan itu sebagai apa? Sedangkan kalau di Islam kan sudah jelas bahwasanya Islam adalah dinullah, agama Allah, salah satunya agama Allah yang diridhoi Allah. Tapi kok dengan dia berbicara seperti itu, teman saya yang itu bagaimana menurut Bapak dari Kristiani ini? Gitu, makasih. Adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Firman itu adalah roh. Jadi satu, tiga menjadi satu gitu. Jadi di sini dikatakan juga kalau saya nggak mau berdebat ya. Suami saya juga dulu Muslim. Suami saya Muslim selama 38 tahun pernikahan. Kami menjalani dengan sangat luar biasa. Dia Muslim, saya Kristen. Sampai satu saat dia sendiri yang mau jadi Kristen. Tidak pernah saya suruh. Karena tidak ada paksaan kepada agama. Dan Kristen itu memang Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena dia berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku gitu ya. Di kitab Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi di situ dia katakan juga dia guru dan dia Tuhan. Dia katakan nabi, dia katakan segala macam dia dikatakan. Bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang. Tapi apa dikatakan waktu di kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Kenapa kok takut dia Yesus sama malaikat? Yesus itu adalah 100% manusia, 100% malaikat. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia lemah. Siapapun kita, waktu kita menghadapi kematian, kita takut. Ya. Jadi sebagai manusia, dia takut. Dia takut, tetapi sebagai Allah dia tidak takut. Karena biarlah aku mati untuk menyelamatkan umat manusia. Aku mati dan aku hidup untuk membawa kamu ke surga. Aku akan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadaku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Dia berani berjanji. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya menjawab dari perkataan dari Bapak bahwa dia adalah Tuhan 100% dan dia manusia 100%. Rohullah kalimatullah Isa Al-Masih. Saya baca Quran juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi Pak Yohanes menyatakan bahwa Alkitab ini adalah bimbingan Roh Kudus dan ini merupakan firman. Jadi tidak boleh main-main dengan firman ini. Oke, sekarang saya coba mau membacakan satu di Korintus. Itu Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dengan apa yang saya baca ini nampaknya kontradiksi Pak, karena Paulus sendiri dia mengaku bahwa apa yang diucapkan bukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dengan Pak Luga, tadi mengenai utusan, Pak, tadi kita rame bicara mengenai utusan, Yesus utusan atau Tuhan. Di 13:13 yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu Yesus berkata, aku guru dan aku Tuhan. Ya, tapi Bapak mungkin perlu cek dengan Pak Moko Ginta, Alkitab versi yang tahun 30 itu bukan Tuhan tapi Tuan. Ya, jadi
penambahan kata H itu berdampak sangat luar biasa. Tuan Wisaksono menjadi